ibadah lepasan pagi hari ini, mari bersama-sama kita satu hati kita berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Sebelum kami membawa, kami akan mulai ibadah pagi, ibadah berpasangan kami pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kami percaya semuanya ada di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita naikkan pujian kita. Bersama Bapa kami melewati semua. Tak pernah kau
Sebelum kami melakukan segala sesuatunya sampai kepada pemakaman, kami rindu Tuhan untuk tetap mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang menopang kami. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap kuat. Bukan karena kekuatan kami, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami sudah siap sedia untuk mendengarkan firman. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan berangkat untuk memakamkan ibunda kita, oma kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau orang tua kita, kakak kita, oma kita, beliau sudah hidup di dalam Tuhan. Karena kita percaya, orang percaya itu bila sudah Tuhan panggil, kematiannya berharga di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita mau lihat firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah hidup seperti uang. Kita bisa melihat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan buat kita semua. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, ada 3 hal dari kitab Yakobus 4 ini kita mau belajar saudara. Yang pertama dikatakan hidup itu singkat. Hidup sungguh-sungguh singkat saudara. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, pemazmur mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajar kami hitung hari-hari yang telah kami jalani itu sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tahu hidup ini adalah sementara. Ada pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Hidup ini kesempatan saudara. Nyanyian mengatakan hidup ini kesempatan. Bicara kesempatan saudara, bicara juga sudah tidak adanya lagi kesempatan. Amin saudara. Hidup kita ini masih Tuhan berikan kesempatan. Oleh sebab itu saudara, di dalam Yakobus dikatakan hidup itu singkat. Pemazmur mengatakan ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dikatakan bahwa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, perlu sekali bijaksana di dalam kita menghadapi perjalanan hidup ini. Di mana kita memperoleh hati yang bijaksana untuk kita dapat menjalani hidup ini selain di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Dan dikatakan juga di dalam Yakobus 4 itu menyatakan bahwa Allah itu kekal. Perhitungan waktu bagi Allah berbeda dengan manusia. Saudara, meskipun manusia dapat mencapai umur 100 tahun, tetapi itu pun singkat. Tidak ada yang kekal di dalam hidup ini. Kematian tidak mengenal usia, saudara. Kematian tidak mengenal apakah dia laki-laki atau wanita. Kematian juga tidak mengenal apakah dia sakit ataupun dia sehat-sehat saja. Ketika kematian datang, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita dipanggil.
Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Di dalam Mazmur 90, beri kami hati bijaksana agar kami mengerti menjalani kehidupan ini. Kita percaya oma kita, kakak kita, orang tua kita, dia sudah selesai tugasnya di dalam dunia ini. Kita mulai bersedih, tetapi firman Tuhan katakan, cukuplah kesedihan itu hanya untuk sehari saja, karena kita harus tetap menjalani kehidupan. Oleh sebab itu kematian orang percaya itu adalah berharga di mata Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, hidup itu singkat. Yang kedua, saudara, Allah itu kekal. Amin, saudara. Oleh sebab itu yang ketiga, kita dapat belajar bahwa meninggal itu pasti, tetapi cara hidup itu adalah pilihan kita. Amin, saudara. Saudara, kita mau belajar bahwa selama Tuhan masih beri kesempatan dalam hidup ini kepada kita semua, di mana kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Kematian itu tidak mengenal usia. Oleh sebab itu, poin yang ketiga adalah lakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan. Menghargai setiap waktu yang ada dan hiduplah dengan penuh makna. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Amin, saudara. Saat ini kita di depan peti orang tua kita. Saat ini kita di depan peti kakak kita. Saat ini kita berada di depan peti oma kita. Suatu saat nanti kita yang ada di dalam peti itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, perhatikan cara hidup. Hidup itu singkat dan Allah itu kekal. Saudara, bagaimana hidup kita? Kita harus menjadi orang percaya. Dan puji nama Tuhan, kematian orang percaya itu, saudara, adalah suatu keindahan. Kematian orang percaya suatu keuntungan. Kita bersyukur orang tua kita, dia mati di dalam Tuhan, berarti dia mati di dalam keindahan. Apakah ada ayat firman Tuhan yang menyatakan seperti itu? Saya bisa bacakan, saudara. Filipi 1 ayat 21. Mati itu untung. Mati itu untung kalau kita di dalam Tuhan. Hidup kita tetap di dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan karena oma kita, orang tua kita, dia bertemu dengan Sang Pencipta. Amin, saudara. Dia tidak kemana-mana. Orang tua kita tidak kemana-mana, tetapi roh orang tua kita, roh oma kita, roh kakak kita, dia pergi menghadap kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang kedua adalah kematian orang percaya itu, mati itu indah kalau mati di dalam Tuhan. Saya mau bacakan di dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan yang menemui umatnya. Tuhan yang menggendong orang tua kita. Karena firman Tuhan katakan, berharga, berharga, berharga kematian orang yang di dalam Yesus Kristus. Mati itu indah karena maut telah dikalahkan
oleh Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan bahwa mati itu indah karena maut, dosa, kutuk telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, saudara. Kita percaya Roh Dia tidak kemana-mana. Dia menghadap pemilik Sang Maha Kuasa. Haleluya. Amin, saudara. Dan akhirnya, saudara, sebelum saya menutup, saya mau ingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ini menjadi bekal bagi kita yang masih hidup, yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Akhirnya, saudara, ingatlah bahwa di dalam dunia ini ada dua hal yang tidak bisa kita hindari. Ada berapa hal, saudara? Ada dua hal. Dua hal yang tidak bisa kita hindari di dalam dunia ini bagi setiap kita. Yang pertama adalah kematian. Amin, saudara. Kita tidak bisa menghindari kematian. Yang kedua, penghakiman. Itu yang tidak kita bisa hindari. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam kitab Roma bagi orang percaya tidak ada lagi penghakiman. Amin, saudara. Luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sekali Tuhan menyatakan seseorang itu benar, tidak ada satu orang pun, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat merebut atau menghukum orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Tidak ada, saudara. Karena di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34, sebelum saya akhiri, saya bacakan buat saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita tidak menerima penghukuman, karena Roma 8 mengatakan orang yang telah ditebus oleh kematian darah domba, dia yang telah mati dikuburkan, dan dia telah bangkit dan naik ke surga. Bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, dia tidak ada penghukuman. Tuhan akan kumpulkan kita semua jika saatnya telah kita akan berkumpul. Saat ini kita berpisah dengan oma kita, orang tua kita, tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita akan berjumpa kembali. Di sana ada pertemuan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, percaya sungguh
sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tidak menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga, bukan dengan jabatan, jodoh, materi, apapun itu sifatnya fana, itu sifatnya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan, pegang salib Yesus, karena di dalam salib Yesus disitulah ada keselamatan. Terakhir saya katakan, oleh sebab itu mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi sementara, yang di bumi bersifat fana, tetapi yang di atas, kasih Tuhan itu adalah kekal bagi kita semua. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau katakan kepada keluarga di tempat ini, orang tua kita, oma kita, nenek kita, saudara, almarhum Ibu yang Lamsio telah kembali kepada Bapa di surga. Ada banyak kenangan sukacita yang telah keluarga lalui bersama orang tua kita, dan tentu banyak pengalaman hidup, nasihat yang telah diberikan bagi keluarga. Ada banyak teladan yang diberikan oleh almarhum untuk keluarga di tempat ini. Syukurilah hal itu sebagai berkat yang tidak terhingga dari Tuhan buat keluarga. Dan percayalah, Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena kami percaya apapun yang terjadi. Makanya judulnya nanti saya tahu. Nanti firman langsung. Ini untuk kamu ya, dari opak tadi orang tinggian. Terus sama Bapak harus bisa lanjut. Ku sembah kau Allah. Saya. Oke aja ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita, ibadah berpuasa pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satu hati kita berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Sebelum kami membawa kami akan mulai ibadah pagi, ibadah berpasangan kami pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kami percaya semuanya ada di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita naikkan pujian kita. Bersamamu Bapa kami lewati semua. Di setiap musim hidupku
sendiri. Kami percaya Tuhan, kekuatan di jiwaku bersamamu. Tidak pernah Tuhan biarkan. Amin. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, melewati semua. Katakan perkenananmu Tuhan. Tentukan hati. Percaya Kau yang memberi pengharapan dan kekuatan buat setiap kami. Kasih Tuhan itu yang menjadi penghiburan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau kekuatanku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekarang kita bangkit berdiri sama-sama. Mari katakan pujian ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang walau lewati lemah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Saya mengundang pesta Bapak saya bersama. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini, di sidang pergabungan, sebelum kami melakukan segala sesuatunya sampai kepada pemakaman, kami rindu Tuhan untuk tetap mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang menopang kami.
Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap kuat. Bukan karena kekuatan kami, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami sudah siap sedia untuk mendengarkan firman. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan berangkat untuk memakamkan ibunda kita, oma kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau orang tua kita, kakak kita, oma kita, beliau sudah hidup di dalam Tuhan. Karena kita percaya, orang percaya itu bila sudah Tuhan panggil, kematiannya berharga di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita mau lihat firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah hidup seperti uang. Kita bisa melihat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan buat kita semua. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, ada 3 hal dari kitab Yakobus 4 ini kita mau belajar saudara. Yang pertama dikatakan hidup itu singkat. Hidup sungguh-sungguh singkat saudara. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Pemazmur mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajar kami hitung hari-hari yang telah kami jalani itu sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tahu hidup ini adalah sementara. Ada pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Hidup ini kesempatan saudara. Nyanyian mengatakan hidup ini kesempatan. Bicara kesempatan saudara, bicara juga sudah tidak adanya lagi kesempatan. Amin saudara. Hidup kita ini masih Tuhan berikan kesempatan. Oleh sebab itu saudara, di dalam Yakobus dikatakan hidup itu singkat. Pemazmur mengatakan ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dikatakan bahwa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, perlu sekali bijaksana di dalam kita menghadapi perjalanan hidup ini. Di mana kita memperoleh hati yang bijaksana untuk kita dapat menjalani hidup ini selain di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Dan dikatakan juga di dalam Yakobus 4 itu menyatakan bahwa Allah itu kekal. Perhitungan waktu bagi Allah berbeda dengan manusia. Saudara, meskipun manusia dapat mencapai umur 100 tahun, tetapi itu pun singkat. Tidak ada yang kekal di dalam hidup ini. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal apakah dia laki-laki atau wanita. Kematian juga tidak mengenal apakah dia sakit ataupun dia sehat-sehat saja. Ketika kematian datang, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita dipanggil. Amin saudara. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Di dalam Mazmur 90, beri kami hati bijaksana agar kami mengerti menjalani kehidupan ini.
Kita percaya oma kita, kakak kita, orang tua kita, dia sudah selesai tugasnya di dalam dunia ini. Kita boleh bersedih, tetapi firman Tuhan katakan, cukuplah kesedihan itu hanya untuk sehari saja. Karena kita harus tetap menjalani kehidupan. Oleh sebab itu kematian orang percaya itu adalah berharga di mata Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, hidup itu singkat. Yang kedua, saudara, Allah itu kekal. Amin, saudara. Oleh sebab itu yang ketiga, kita dapat belajar bahwa meninggal itu pasti, tetapi cara hidup itu adalah pilihan kita. Amin, saudara. Saudara, kita mau belajar bahwa selama Tuhan masih beri kesempatan dalam hidup ini kepada kita semua, di mana kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Kematian itu tidak mengenal usia. Oleh sebab itu, poin yang ketiga adalah lakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan. Menghargai setiap waktu yang ada dan hiduplah dengan penuh makna. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Amin, saudara. Saat ini kita di depan peti orang tua kita. Saat ini kita di depan peti kakak kita. Saat ini kita berada di depan peti oma kita. Suatu saat nanti kita yang ada di dalam peti itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, perhatikan cara hidup. Hidup itu singkat dan Allah itu kekal. Saudara, bagaimana hidup kita? Kita harus menjadi orang percaya. Dan puji nama Tuhan, kematian orang percaya itu, saudara, adalah suatu keindahan. Kematian orang percaya suatu keuntungan. Kita bersyukur orang tua kita, dia mati di dalam Tuhan, berarti dia mati di dalam keindahan. Apakah ada ayat firman Tuhan yang menyatakan seperti itu? Saya bisa bacakan, saudara. Filipi 1 ayat 21. Mati itu untung. Mati itu untung kalau kita di dalam Tuhan. Hidup kita tetap di dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan karena oma kita, orang tua kita, dia bertemu dengan Sang Pencipta. Amin, saudara. Dia tidak kemana-mana. Orang tua kita tidak kemana-mana, tetapi roh orang tua kita, roh oma kita, roh kakak kita, dia pergi menghadap kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang kedua adalah kematian orang percaya itu, mati itu indah kalau mati di dalam Tuhan. Saya mau bacakan di dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan yang menemui umat kita. Tuhan yang menggendong orang tua kita. Karena firman Tuhan katakan berharga kematian orang yang di dalam Yesus Kristus. Mati itu indah karena maut telah dikalahkan oleh Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan bahwa mati itu indah karena
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, saudara. Kita percaya Roh Allah, Dia tidak kemana-mana. Dia menghadap pemilik Sang Maha Kuasa. Haleluya. Amin, saudara. Dan akhirnya, saudara, sebelum saya menutup, saya mau ingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ini menjadi bekal bagi kita yang masih hidup, yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Akhirnya, saudara, ingatlah bahwa di dalam dunia ini ada dua hal yang tidak bisa kita hindari. Ada berapa hal, saudara? Ada dua hal. Dua hal yang tidak bisa kita hindari di dalam dunia ini bagi setiap kita. Yang pertama adalah kematian. Amin, saudara. Kita tidak bisa menghindari kematian. Yang kedua, penghakiman. Itu yang tidak kita bisa hindari. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam kitab Roma, bagi orang percaya tidak ada lagi penghakiman. Amin, saudara. Luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sekali Tuhan menyatakan seseorang itu benar, tidak ada satu orang pun, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat merebut atau menghukum orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Tidak ada, saudara. Karena di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34, sebelum saya akhiri, saya bacakan buat saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita tidak menerima penghukuman, karena Roma 8 mengatakan orang yang telah ditebus oleh kematian darah domba, dia yang telah mati dikuburkan, dan dia telah bangkit dan naik ke surga. Bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, dia tidak ada penghukuman. Tuhan akan kumpulkan kita semua jika saatnya telah kita akan berkumpul. Saat ini kita berpisah dengan oma kita, orang tua kita, tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita akan berjumpa kembali. Di sana ada pertemuan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tidak menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Bukan dengan jabatan, jodoh, materi, apapun itu sifatnya fana. Itu sifatnya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan, pegang salib Yesus, karena di dalam salib Yesus disitulah ada keselamatan. Terakhir saya katakan, oleh sebab itu mari
kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi sementara, yang di bumi bersifat fana, tetapi yang di atas, kasih Tuhan itu adalah kekal bagi kita semua. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau katakan kepada keluarga di tempat ini, orang tua kita, oma kita, nenek kita, saudara, almarhum Ibu Iyat Lamsio telah kembali kepada Bapa di surga. Ada banyak kenangan sukacita yang telah keluarga lalui bersama orang tua kita. Dan tentu banyak pengalaman hidup, nasihat yang telah diberikan bagi keluarga. Ada banyak teladan yang diberikan oleh almarhum untuk keluarga di tempat ini. Syukurilah hal itu sebagai berkat yang tidak terhingga dari Tuhan buat keluarga. Dan percayalah, Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersukacita Tuhan, karena kami percaya apapun yang terjadi